Yang ini yang nomor 19 udah saya share di grup. Itu masih surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah sudah ada, masih 5 orang. Semoga banyak yang ikut. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas ya suaranya ya? Ya, jelas Ustadz. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya kita masih dimudahkan untuk belajar bersama di Zoom ini, walaupun tidak banyak, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat teman-teman semua ya. Tidak mengurangi rasa semangat ingin talibul ilmi. Selawat salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk masuk ke Zoom ini. Alhamdulillah, dan sudah 2 pertemuan ya kita tidak belajar karena saya 2 minggu itu ada di Jawa. Ya, 2 minggu ada di Jawa. Dan di sana itu tidak ada internet. Di sana tuh sinyal itu Telkomsel itu H+, kalau saya harus 4G. Jadi internet itu sedikit lah. Jadi saya juga di sana di Jawa itu jarang main HP. Karena apa? Karena tidak ada internet. Sulit kalau mau cari internet tuh harus ke jarak berapa ke depan dulu baru ada internet. Jadi saya mohon maaf ya kalau dua pertemuan ya tidak ada belajar.
Pada alhamdulillah kesempatan ini kita berkumpul lagi di sini. Mari ajak teman-teman semua yang ada di grup diajak, atau teman-teman yang sudah kenal akrab bisa dijapri-japriin ya, diajak untuk bersama-sama belajar ya pada malam hari ini. Insya Allah kita tidak lama, seperti biasa sampai jam 9-an ya. Kalau seandainya lebih ya lebihnya sedikit lah, nggak banyak. Untuk memulai kegiatan pada belajar malam hari ini, kita awali dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Kita awali dengan tilawah Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Semoga malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita awali dengan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah awal dengan baca doa. Kita akan belajar masuk hadis nomor 19, yang mana penomoran ini bukan berarti nomor hadis ya, ini hanya nomor urutan kita aja. Makanya kalau kita lihat hadis, kadang nomornya beda-beda. Mungkin teman-teman pernah ngelihat, kok ini nomornya sekian, kok dapat keterangan lain nomornya beda gitu. Nah, mungkin rujukannya berbeda nomor. Nah, ini nomor 19 di pencinta ilmu. Ya. Kalau di nomor muslimnya di 1922. Hadis tentang surat Al-Ikhlas ya. Kita masih membahas surat Al-Ikhlas. Yang mana kemarin juga surat Al-Ikhlas. Ya, kemarin gimana? Hadisnya masih ingat? Yang nomor 18. Tentang apa? Tentang sahabat yang mana mendengar seorang laki-laki ketika sholat ya, selalu membaca surat Al-Ikhlas.
Jadi ada kalau nomor 18, jadi Abu Sa'id ya, dia mendengar seorang membaca surah Al-Ikhlas terus. Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah, bahasanya kayak merendahkan gitu. Merendahkan itu orang baca Al-Ikhlas terus kayak nggak ada surat lain aja. Mungkin kayak gitulah, wallahu alam apa yang disampaikan di Abu Sa'id kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi Allah jiwaku berada tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Itu salah satunya. Kita akan lanjut ke nomor 19 juga sama. An Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang tahu siapa sahabat Abu Darda? Abu Darda adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah sahabat Rasulullah yang juhud. Abu Darda itu sahabat yang sangat zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu kayak nggak cinta dunia, nggak terlalu, pokoknya zuhud lah. Dan taat beribadah. Jadi beliau itu namanya adalah Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Kharaj bin Al-Haris bin Kharaj. Itu banyak lah. Kalau orang Arab itu bin-binnya itu banyak silsilahnya. Paling kita binnya keberapa? Paling kita hafalnya hanya sampai 2. Nama orang tua ke kakek, mentok paling ke kakek. Ya. Di sini ada yang sampai hafal 5 keturunan gitu. Kebetulan ke atas gitu. Mbah atau kakek, terusnya lagi ke atas gitu. Ada yang hafal nggak di sini? Nggak ada ya kayaknya ya. Nah, kalau sahabat-sahabat itu, apalagi habaib, beliau hafal sampai silsilah. Kemudian dari Abu Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayajizu ahadukum. Jadi apakah seorang di antara kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Ya. Jadi Rasulullah SAW kayak berkata gitu. Ayajizu ahadukum ayyaqra'a fi lailati sulusal Quran. Kemudian sahabat bertanya, bukan sahabat kayak menjawab lagi. Qalu, bagaimana kami bisa membaca seperti Al-Quran atau sepertiga Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi qalu wa kaifa yaqra'u sulusal Quran? Berarti ini nomor 9. Saya ada salah ini, salah terjemah. Bagaimana kami membaca sepertiga Al-Quran? Salah. Saya perbaikin dulu. Sepertiga, bukan seperti. Sepertiga. Saya
Sabar. Saya sebar di grup Hadis Akhwat ya. Yang nomor ini saya apa? Saya revisi nih yang nomor bagian 2. Bagian 2. Sebentar. Hadis nomor 19 bagian 2 revisi. Nah, itu yang pertama dihapus aja ya. Apa namanya ya, agar tidak salah paham ya. Karena itu seperti saya salah kata, sudah saya perbaiki. Hadis 19. Jadi bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda, Qul huwallahu ahad, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi surat Al-Ikhlas adalah itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Banyak keutamaan-keutamaan yang membahas tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Faedah hadis terkait mengenai surat Al-Ikhlas yaitu keutamaan surat Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Kemudian surat Al-Ikhlas disebut juga seperti Al-Quran. Ya, dilihat dari sisi mana atau kandungannya. Di mana surat Al-Ikhlas itu di dalamnya terdapat tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis lain bahwa mengenai 3 kul. Jadi hadis nomor Tirmizi yaitu an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari jin dan ain. Dari jin atau jin-jin ya, jin itu makhluk Allah juga, yang mana jin itu bisa bisa kalau dia jahat, ya, jin itu jahat, maka itu bisa membahayakan ya jin itu. Makanya kita berlindung dari jin. Kalau ain itu adalah penyakit ain. Jadi kalau ada orang dipuji, wah kamu rajin banget, kamu pinter banget. Kalau dia kena penyakit ain, maka dia akan kayak hilang gitu. Jadi yang dipuji jadi semangat, jadi nggak semangat lagi. Ain atau mata hasad ya manusia.
Jadi ain itu bisa juga mata hasad. Jadi orang tuh nggak suka. Ya, jadi penyakit ain. Jadi surat Al-Ikhlas itu apa aja? Terdiri dari surat Al-Ikhlas. Di sini ada yang hafal surat Al-Ikhlas sama artinya? Ada? Al-Ikhlas bersama artinya ada nggak? Jadi kalau nggak sama artinya minimal kalau nggak sama ininya artinya perkata mungkin yang pernah belajar kul katakan. Mana kul katakan. Wahai Muhammad. Apalagi yuk. Wahai Muhammad, Allah itu Esa. Ya, kul katakan yang Allah memberitakan Nabi Muhammad Wallahu dia Allah Esa ahadun juga. yang Esa. Terus Allahus Samad. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Bergantung, meminta, memohon. As-Samad, ya Allahus Samad. Terus meminta, memohon, berharap, bergantung. iya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Maksudnya tidak beranak itu tidak melahirkan ya. Tidak melahirkan. Ya. Dan Atau tidak diperanakan berarti tidak punya anak. Tidak punya anak atau tidak memberi anak. Ya, tidak memberi anak. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak beranakan. Walam yakul kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Dan tidak ada pula yang menyerupainya, yang tidak ada setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara, tidak ada. Jadi surat Al-Ikhlas ini adalah surat keagungan. Surat-surat keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki ya memimpin sekelompok pasukan. Nah, ketika mengimami sholat, dia biasa membaca dalam sholat jamaah mereka lalu menutup dengan kul huwallahu ahad. Setelah kembali mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Langsung ditanya, ini hadis yang kemarin ya. Tanyalah kenapa? Ya, lalu mereka bertanya karena surat ini merupakan surat Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Aku suka dengan membaca surat. Maka Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Allah mencintai. Ini hadis nomor berapa? Hadis nggak ada ya, belum ya? Hadis itu belum disampaikan ya. Baru Al-Ikhlas itu baru mengenai 18 aja, baru tentang sepertiga malam. Oh ya, nanti kita akan bahas tentang hadis yang orang yang imam, yang dia mana Rasulullah SAW juga suka, Allah suka sama dia. Dia juga suka karena dia apa? Karena dia suka sama soal ikhlas. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun suka. Jadi
sebab turunnya Al-Ikhlas. Sebab turunnya Al-Ikhlas ini adalah pertanyaan orang-orang kafir tentang Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu an Ubay bin Ka'ab. Jadi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, terus annal musyrikina qalu, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berkata, yaitu berkatanya apa? Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Nasab. Jadi kalau orang-orang orang non muslim itu mereka punya ada nasabnya, Tuhannya itu ada nasab, ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu, jadi Tuhan ada keluarga Tuhan. Kemudian Nabi Muhammad SAW disuruh sama orang kafir, ya, usbut li rabbika, sebutkan usbut lana rabbuka, sebutkan nasab Rabbmu. Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Ya, itu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sama orang-orang kafir, wahai Muhammad, coba sebutin nasab-nasab Tuhanmu. Tuhanmu, kamu nyembah Allah, nasabnya apa? Kemudian turunlah, kul, katakan Muhammad, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, kita renungkan arti-artinya, kita pahami arti-artinya, sehingga sholat kita semakin khusyuk. Ya, sholat kita semakin khusyuk. Sholat kita kayaknya Allah tuh Maha Esa, tanamkan rasa Allah tuh Maha Esa. Allah tuh Maha Agung, Allah Maha segala-galanya. Allah dapat menyelesaikan setiap masalah kita. Ya, Allah bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi ketika kita punya masalah, yang pertama kali diingat jangan makhluk. Kita punya masalah, yang pertama diingat itu selain Allah. Gitu. Kita punya masalah atau kita sakit, yang pertama kali diingat obat. Satu sakit, tenang, saya punya BPJS. Sakit, aduh saya nggak punya uang. Tenang, saya masih ada tabungan. Atau masalah-masalah lain yang mana masalah itu mungkin membuat kita pusing, tetapi yang pertama kali diingat itu bukan Allah. Nah itu kalau bisa dari sekarang sudah mulai dilatih. Sudah mulai belajar. Setiap ada masalah, pertama kali yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang pertama kali harus diingat. Dilatih. Kalau nggak dilatih, itu agak sulit kita latih. Insya Allah. Jadi ketauhidan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tinggi lah ya. Nah, kalau kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala banyak tafsirnya ya. Jadi di Ibnu Katsir juga ada, di tafsir Muyassar juga berkata, yang intinya adalah tafsir
surat Al-Ikhlas itu mengenai kekuasaan Allah Subhanallah wa ta'ala. Kayak As-Somad ya. As-Somad itu adalah salah satu nama di antara Asmaul Husna. Ya, namanya As-Somad. Yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ya, Asmaul Husna. Kalau penjelasan para ulama ya tentang makna As-Somad itu berbeda-beda. Tetapi semua berbeda itu bisa diterima. Ya, karena maknanya tidak tidak kontradiksi lah, bahkan saling melengkapi. Maka karena itu semua arti dapat ditetapkan kepada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Nah, ini apa namanya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu, jadi Allah Subhanahu lam yalid walam yulad. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Menurut Syekh Musa'id ya, At-Thayyar hafizahullah berkata, Allah itu yang berhak diibadahi. Dan Allah SWT tidak dilahirkan. Nah, jadi Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iman. Iman itu adalah meyakini perkara yang tidak kelihatan, iman. Nah, kemudian bukan berarti yang tidak ada, yang tidak kelihatan itu enggak ada. Ya. Bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Ini pembahasan namanya pembahasan tauhid. Pembahasan tauhid itu pembahasan yang mana sebesar mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar mana. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi juga derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, bagaimana kita melihat kita disayang sama Allah? Bagaimana caranya derajat kita tinggi di sisi Allah? Ada yang bertanya seperti itu. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita itu di sisi Allah itu kita tinggi, atau kita disayang sama Allah, atau kita memiliki derajat yang bagus di sisi Allah? Yaitu bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya adalah dengan kita bisa melihat, kita bisa berintrospeksi diri, yaitu dengan cara sebagaimana kita mengagungkan sholat. Kalau kita ketika azan berkumandang, sholatnya nanti dulu, masih ada kerjaan. Ketika azan berkumandang, masih ada kerjaan, pekerjaan apa gitu. Nanti dulu. Nah, kalau kita mendengar suara azan, kemudian kita biasa aja, maka
kita di hadapan Allah tuh biasa aja. Nah, tetapi ketika azan berkumandang, ketika waktu sholat tiba, kemudian kita bergegas melakukan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bertanda kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tinggi. Nah, kita bisa lihat masing-masing diri kita. Ketika ada dengar azan, ketika waktu sholat kita santai, apa kita cepat-cepat buru-buru. Wah, udah azan nih. Udah, kalau ada rapat, udah nanti dulu. Kalau ada kerjaan, dan nanti dulu, sholat dulu. Sholat dulu, saya mau sholat. Kalau dalam perjalanan, waktu sholat tuh gelisah. Waduh, ini kenapa ini ya? Jadi selalu memikirkan sholat. Memikirkan sholat ini gimana ya? Biar sholatnya tetap menjaga, tetap tepat waktu sholatnya. Nah, itu ciri-ciri orang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Tetapi kalau sholatnya santai, apalagi sampai enggak sholat, apalagi sampai lupa, ya lupa sholat, maka itu bisa ditandai di sisi Allah Subhanahu wa taala dia juga biasa aja. Kenapa demikian? Karena sholat itu adalah pertemuan hamba, ya, pertemuan makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk kepada Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Pertemuan kita seorang hamba, seorang manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Maha Pencipta. Nanti setelah kita belajar keutamaan Al-Qur'an, maka nanti kita akan belajar keutamaan sholat, ya. Nanti Al-Qur'an lagi. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ustadz. Waalaikumsalam. Ini kayaknya didongengin tidur nih. Ya. Ini kayaknya Mendengarkan ke Ustadz, insya Allah mendengarkan. Iya Mi, betul Mi. saya kira ini pada tidur. Enggak ya? Ya, belum. Belum. Ya, alhamdulillah ya. Iya. Nah, itu adalah keutamaan ya. Keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Kita lanjut lagi aja ya. Ya, Ustadz. Sampai hadis nomor 20. Saya akan share lagi. Ini tentang ikhlas juga ya. Nomor 20. Habis 20 kita ujian ya. Ujian. Jadi Wow. 20 kita apa lagi itu namanya? Ujian lah dikit ya. Wow. Waduh. Sudah sampai hadis 20. Teman-teman sudah pada hafal belum hadis-hadis yang saya share? Ya, artinya saja, tapi Arabnya kurang, Ustadz. Artinya ya, maksudnya ya. Kalau maksudnya alhamdulillah Insya Allah. Insya Allah ya. Saya apa namanya kita selesaikan nomor 20 ya.
Sebentar. Sekarang tuh libur Isra Mi'raj ya. Bagian bab 2. Saya share di grup Ikhwan ya. Grup Ikhwan, grup hadis ya. Ini spesial malam hari ini 2 materi hadis. Wih, Masya Allah. Itu udah saya share ya. Mengenai hadis nomor 20. Bagian 1 hadisnya, bagian 2 itu terjemahnya. Jadi teman-teman semua sebentar. Kalau ini sama teman-teman ditulis nggak di buku gitu? Apa disimpan aja? Ditulis Ustaz di Ditulis ya. lembaran. Iya. Jadi kalau bisa ditulis di buku gitu. Kemudian disampaikan lagi kepada teman-teman gitu. Bersama anak, sama cucu. Kalau udah punya cucu. Kalau saya alhamdulillah udah punya anak 1. Oh, alhamdulillah baru lahiran ya Ustaz. Iya, kemarin lahiran. Saya ke Jawa tuh nemenin istri lahiran. Oh. Ya, Ikhwan akhwat. Apa ya Ustadz ya melahirkannya? Alhamdulillah perempuan. Oh, alhamdulillah. Anak pertama perempuan, lahirnya hari Kamis. Alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan, beratnya itu 4 kilo. Oh, berat Allah, banget Ustaz. Saya Beratnya sar. enggak normal. Oh, Normal. alhamdulillah normal, sehat. Alhamdulillah normal. Itu berkah Al-Quran, menurut saya berkah khatam Ya, Quran. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah. selama selama ini tahadus binikmah ya, alhamdulillah. Ya, Selama mengandung itu khatam Quran 7 kali. Masya Allah. Kemudian hari Rabunya khataman Quran, saya sama istri itu khataman Quran Rabunya, doa khatam Quran. Kemudian malamnya langsung mules-mules, Ya. paginya langsung lahiran. Alhamdulillah, Masya Allah, dimudahkan. Ya, itu kalau secara logika tuh kata bidannya tuh ini sesar, ini siap-siap katanya. Iya, 4 kilo. 4 kiloan, 4 kilo. Besar. Badannya kata bidan juga ini bayi lahir udah kayak sebulan usianya. Oh, kayak udah sebulan, Masya Allah. Bayi lahir baru lahir udah Udah kayak sebulan. berisi, ya. Jadi kalau menurut saya itu berkah dari Al-Quran ya, karena Ya, Masya itu Allah. bayinya besar, kemudian normal, dan lahirnya itu langsung keluar mudah sekali. Masya Allah. Hanya waktu ya sekitar 15 menit lah. Iya, Masya Allah. 15 menit dari pembukaan itu. Jam 6 itu pembukaan cepat, pembukaan dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Masya Allah, cepet ya 15 Pembukaan menit. 10 sampai jam 9 langsung keluar. Alhamdulillah mudah, normal, dan sehat lah. Sehat, alhamdulillah. Barakallah. Jadi makanya kita selalu, ketika saya melihat istri saya melahirkan itu, saya melihat perjuangan seorang ibu ya. Ya, betul. Ini di sini ibu-ibu semua, subhanallah ya. Ya. Perjuangannya luar biasa ya.
Luar melahirkan biasa Ustaz. Iya, benar. melahirkan seorang anak itu, apalagi ketika mendengar teriakannya ya. Hilang sakit semuanya Ustaz. Senang. Iya, saya tuh Iya. di situ saya melihat, wah rupanya makanya Rasulullah SAW tuh bersabda, Rasulullah SAW bersabda sampai menyebutkan 3 kali ya. Tiga Ketika kali. sahabat bertanya Umuka. yang harus berbakti ya. Iya, Siapa yang orang yang harus berbakti? Rasulullah SAW ibumu sampai 3 kali, kemudian bapakmu. Kenapa? Karena ibu itu perjuangannya subhanallah. Iya. Dari mulai melahirkan, setelah melahirkan belum selesai ternyata ya. Belum. Saya kira udah selesai. Setelah melahirkan masih Menyusui. sakit, masih menyusui, masih nyebokin, mandi. Iya. Waduh, ini saya kira udah lahir udah selesai gitu ya. Ibadahnya Tidur masih juga berlanjut. kita Gitu. hitung dalam hitungan jam Ustaz. Kemudian malam begadang ya. Iya. 1 jam 2 jam 3 bangun. Malam begadang subhanallah itu perjuangan Iya. seorang ibu. Iya, Ustaz. Nah, semoga kita semua bisa berbakti kepada kedua orang tua kita Iya, Insya Allah. Amin. dan kita bisa menyelamatkan kedua orang tua kita semua. Mohon doanya nih kepada teman-teman untuk putri saya nih ya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Namanya saya kasih nama Maryam Fatimah Az-Zahra, 2 wanita solehah. Waduh, digabung. Masya Allah. Itu kata teman, Masya Allah. Tapi bagus banget. kata teman saya, kenapa nggak Maryam Fatimah Aisyah katanya. 3. Bagus, Ustaz. Maryam Fatimah Zahra ya. Harapannya semoga menjadi wanita yang solehah. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang solehah, jadi hafiz Quran insya Allah. Amin, amin. Itulah sedikit obrolan kecil ya. Iya. Alhamdulillah. Ustaz ya, udah punya anak. Obrolan kecil ya, alhamdulillah. Semoga yang belum menikah di sini ada, semoga segera ditemukan jodohnya. Ada. Ada Desara tuh. Amin. Amin. Yang belum punya momongan, semoga segera punya momongan. Itu Mbak Mia tuh lebih semangat lagi, Mbak. Ngejagainnya, Mbak. Semoga Karena Amin. Mbak Mia. Insya Allah. anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana harus kita jaga. Lucu. Kita lanjut hadis ke nomor 20 ya teman-teman ya. Oh ya Ustaz. Itu materinya sudah saya share di grup mengenai hadis 20, yaitu dari Aisyah yang saya sampaikan tadi, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan. Nah, ketika mengambil sholat, dia membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Lalu menutupnya dengan Qul huwallahu ahad. Nah, ketika mereka telah kembali, maka menyebutkan atau menceritakan kepada baginda Nabi SAW. Maka tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Lalu mereka bertanya kepada dia menjawab, karena surat ini merupakan surat Ar-Rahman yang Maha Pengampun lagi yang penyayang. Maka beritahukan kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang, ya, sayang kepadanya. Ya. Itu salah satu keutamaan surat Al-Ikhlas. Keutamaan surat Al-Ikhlas. Jadi karena sahabat
sahabat ini sayang, suka sama surat Al-Ikhlas, maka Allah juga sayang. Ini salah satu dalil, ya, ini salah satu dalil bahwa ini namanya mengambil keputusan sendiri, yang mana Rasulullah tidak membaca surat Al-Ikhlas setiap rakaat kedua, benar nggak? Tetapi sahabat melakukan ini. Sahabat punya ijtihad sendiri. Sahabat memiliki keputusan sendiri bahwa karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Ar-Rahman, kekayaan Allah, maka saya baca setiap rakaat kedua. Ini kan Rasulullah nggak ngajarin, benar nggak? Rasulullah tidak mengajari kamu baca Al-Ikhlas setiap rakaat kedua, enggak. Ya. Tapi sahabat ini punya amalan tersendiri, yang mana Rasulullah SAW tidak mengajari habis sholat harus baca rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Tapi sahabat punya ijtihad sendiri. Saya rakaat kedua baca Al-Ikhlas karena saya suka. Kemudian Rasulullah SAW mendengar ada cerita Rasulullah itu, kenapa sih fulan itu kalau ngimamin habis sholat rakaat kedua tuh baca surat Al-Ikhlas. Coba tanya kenapa. Kemudian dijawab karena dia suka sama surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, karena dia suka sama surat Al-Ikhlas, maka Allah juga suka sama dia. Berarti ini salah satu hadis dalil bahwa kita boleh mengamalkan suatu amalan yang mana amalan itu dari kita sendiri. Istilahnya ijtihad sendirilah. Masuk ijtihad sendiri itu pokoknya saya sholat duha tidak boleh ketinggalan. Pokoknya sholat duha saya harus 8 rakaat titik. Nggak boleh enggak. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada amalan-amalan yang mana kita boleh seperti itu. Pokoknya saya sedekah setiap hari harus 100.000 setiap hari. Kalau enggak, sedekah setiap hari 5.000. Nah, seperti itu. Itu boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Boleh. Ya, dari hadis ini itu boleh. Hadis ini memberi pelajaran bahwa kita boleh melakukan suatu amalan yang mana kita dengan niat yang baik. Ini kayak sahabat ini, saat habis rakaat kedua masih surat Al-Ikhlas karena dia suka sama Al-Ikhlas. Sampai Rasulullah SAW pun nggak tahu gitu. Ketika Rasulullah SAW tahu, maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah juga mencintai dia. Sama seperti sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu suara sendalnya sudah kedengaran di surga. Sahabat Bilal. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mendengar suara trompa itu sendal Bilal. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal. Bilal atau sahabat Bilal enggak? Sahabat Bilal itu muazin. Ya, muazin azannya Rasulullah SAW, muazin. Sahabat tanya Bilal, saya ke surga ketika saya mendengar suara sendal kamu. Udah di surga kamu amalannya apa sih? Kok bisa sampai di surga kedengaran? Maka Bilal menjawab, saya tidak pernah batal wudhu. Dawamul wudhu. Jadi setiap batal wudhu lagi. Setiap batal wudhu lagi. Dan habis batal wudhu, habis itu sholat 2 rakaat. Nah, dari situ para ulama-ulama ya hadis-hadis itu bahwa kita boleh melakukan amalan-amalan yang mana ya amalan itu kita niatkan ya untuk kebaikan. Kayak kita contohnya, pokoknya setiap hari Jumat saya sedekah Jumat berkah. Kira-kira boleh nggak? Boleh. Ya, kira-kira Rasulullah
ini enggak, mengajari enggak? Pokoknya setiap hari Jumat sedekah. Ya. Kan Rasulullah tidak memerintahkan, tapi Rasulullah hadisnya global, hadisnya itu sedekah. Barang siapa yang hadisnya itu barang siapa yang meringankan beban saudara muslim di dunia, maka Allah akan ringankan beban dia di dunia dan di akhirat. Itu hadisnya. Barang siapa yang meringankan beban saudara muslimnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban dia di dunia dan di akhirat. Coba bayangin. Kita meringankan beban di dunia, tapi Allah balasnya di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang ahli sedekah, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang baik, sedekah itu nggak harus berupa uang. Sedekah itu bisa berupa jasa. Teman-teman meluangkan waktu. Mungkin di sini ada yang aktif di komunitas-komunitas yang yang membutuhkan kayak admin, kayak reviewer gitu. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang bantu-bantu pecinta ilmu atau komunitas lain. Nah, itu sedekah namanya, sedekah waktu namanya. Sedekah waktu, sedekah itu juga termasuk sedekah. Kalau kita niatkan yang benar. Makanya setiap segala sesuatu perbuatan amal kita selalu niatkan. Kita menjadi admin, kita mendengar simakan orang, atau di sekolah mungkin, atau di mana, kita niat itu juga sedekah. Sedekah itu nggak harus berupa uang, yang penting meringankan. Nah, itu salah satu contoh. Pokoknya setiap hari Jumat saya sedekah. Pokoknya setiap sholat, setiap habis wudhu saya sholat. Kalau Bilal itu setiap batal sholat, batal wudhu. Jadi nggak pernah nggak batal. Batal wudhu. Kalau sahabat yang ini rakaat kedua mesti baca Al-Ikhlas. Masih banyak lagi amalan-amalan yang mana Rasulullah tidak mencontohkan, tapi Rasulullah tahu dan Rasulullah membenarkan. Rasulullah membolehkan, tidak apa-apa. Selagi itu niatnya baik, selagi itu baik caranya. Nah, seperti itu. Kayak seperti ini. Pokoknya setiap sebulan sekali saya khatam Al-Quran. Mau tidak mau, pokoknya setiap hari saya harus khatam Al-Quran. Setiap sebulan sekali. Nah, itu namanya apa? Azam, niat kuat. Nah, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang mana amalan-amalan kita memiliki amalan tersendiri ya. Kalau bisa teman-teman semua memiliki amalan-amalan pemungkas, bisa dibilang amalan-amalan rutin. Apa gitu. Kalau orang tua saya itu setiap sholat subuh pasti sedekah. Berangkat ke masjid itu masih sedekah walaupun 2.000 rupiah. dari itu dari dulu. Pokoknya kalau sholat subuh berjamaah itu sedekah. Ya, itu juga bisa. Ya teman-teman, kalau belum ada amalan rutin, coba dicari. Apa ya rutinnya? Pokoknya setiap hari saya harus hafal 1 ayat. Atau pokoknya setiap hari saya harus baca 1 halaman. Sesibuk apapun saya sempatkan 1 hari harus baca 1 halaman. Nah, itu namanya apa? Itu namanya itikat atau niat-niat baik. Nah, itu dibolehkan seperti sahabat-sahabat yang telah kita pelajari bersama. Sampai sini sudah paham teman-teman semua? Sudah ya. Alhamdulillah sudah jam 9 ya, lewat 2. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Sebelum kita tutup. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Semoga materi malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang barokah, dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan cinta kepada Al-Quran, selalu bersama Al-Quran. Kalau bisa Al-Qurannya jangan ganti-ganti, Quran dari zaman dulu dipakai terus, jangan sampai ganti-ganti. Kalau bisa Al-Qurannya dibaca terus, udah khatam baca lagi, khatam baca lagi. Ya, kemudian Senin depan kita ada sedikit ya ujian-ujian kecil-kecilan ya, teman-teman ya. Gimana? Oke ya? Ya. Ya, kisi-kisinya Ustadz kasih tahu. Kisi-kisinya ya materi ini yang sudah dipelajari. Ya. Banyak. Insya Allah. Materi sudah dipelajarin. Mungkin kayak contohnya surat Al-Ikhlas seperti berapa Al-Quran? A, sepertiga, seperempat, seperdua, kayak gitu. Itu gampang. Kemudian surat Al-Fatihah adalah surat yang paling kayak gitu lah. Ya kayak apa ya? Kalau bisa banyak yang ikut karena ini bukan lulus nggak lulus ya. Nanti ini hanya udah sepuh suka telat kemarin mikirnya. Kemarin itu banyak yang nggak masuk, banyak yang nggak ikut karena takut gitu ya. Takut nggak lulus katanya. Nggak lulus. Enggak, ini nggak ada lulus-lulusnya mah, hanya ya bisa dibilang mengetes, melihat kemampuan kita seberapa hafal atau seberapa paham materi yang telah disampaikan gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Ya, insya Allah, Ustaz. Kalau nilainya nggak bagus juga tetap lanjut belajar ya. Ya, insya Allah. Ya, ini ya apa namanya refreshing lah gitu. Refreshingnya dengan tebak-tebakan gitu, tebak-tebakan hadis-hadis gitu. Kalau zaman masih kecil, ayo tebak nabi apa yang bisa bicara dengan hewan? Kayak gitu kan. Sulaiman. Iya, kayak gitu-gitu aja. Oh ya, insya Allah, Ustaz. Hadis surat apa yang kalau baca seperti membaca Quran 10 kali? Yasin. Nah, seperti itu. Kayak gitu-gitu aja. Surat apa yang tidak akan fakir kalau istiqomah membacanya? Waqiah. Ya, kayak gitu-gitu. Surat apa yang bisa menyelamatkan siksa kubur? Muluk. Muluk. Ya. Oke ya teman-teman ya. Ya, insya Allah Ustaz. Makasih. Tetap semangat. Materi-materi hadisnya kalau bisa dicatat di buku. Punya materi khusus. Nanti insya Allah kita akan belajar sampai ribuan hadis ya. Semoga umur kita panjang, usia kita panjang, sehat selalu ya. Kemudian kita bisa istiqomah sampai akhir hayat. Apalagi sekarang sudah ada isu-isu perang dunia ketiga ya. Ya, Ustaz. Ya, isu-isu perang dunia ketiga itu Rusia lawan Ukraina. Masya Allah, ya. Lihat di berita pasukan NATO sudah ngirim semua pasukannya ke Ukraina. Kalau ngeliat kayak gitu ngeri kayaknya. Karena sabda-sabda Rasulullah itu sudah mulai bermunculan. Ya, dari dulu juga sabda Rasul sudah mulai sudah mulai kelihatan. Sampai sekarang kayak semakin terang gitu. Apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita terselamatkan. Nah, dan nanti malam jangan lupa diniatkan sholat tahajud. Amin. Tahajud dan insya Allah untuk kebaikan keluarga kita masing-masing, anak-anak kita masing-masing, suami istri atau suaminya atau semuanya ya, saling doa bidoa. Dan semoga teman-teman tetap semangat ya di pencinta ilmu.
Amin, amin ya rabbal Mohon alamin. maaf apabila banyak kekurangan di pencinta ilmu. Mohon dimaafkan, tapi kita saling gotong royong di pencinta ilmu ya, Ya. saling Mm-mm. support lah, saling bantu agar umat Islam mengerti tentang ilmu-ilmu agama ya. Mm-mm. Mari kita Amin. baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Saya izin dulu ya. Ya, ya Ustaz, Makasih, ya, ya. Jazakallah khair. Makan nasi. Iya, kok makan nasi, telur, daging, protein. Terus habis sih kalau di sini. Aku Ya? Buka WA-nya. Iya, iya Mbak. Yo, review. Yo, ayo sayang. Yo. Umi, gimana kabarnya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mini Swatin. Hai, kangen. Gimana? Alhamdulillah. Sudah gimana ya, Dek? Dek Mia. Ada di Prakat ke suami. Gimana yang Purwakarta, sekarang? Mi. Hah? Purwakarta. Oh, iya. Iyalah, Main ya sini. memang harus begitu.